Oke, anak-anak kita lanjut lagi ya. Nah, di sini sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah ya, dimana setelah disetujui oleh pengiklan ya, barulah rancangan iklan itu dibuat di rumah produksi. Dimana berikut ini ada contoh paparan iklan melalui televisi. Yang pertama, berdasarkan gambar iklan melalui televisi di atas, kamu dapat mengetahui isi iklan yang dipaparkan melalui televisi. Nah, isi iklan tersebut yaitu cara mudah menggunakan atau membuat mulut segar. Nah, melalui dengan permen karet Planet Segar, mulutmu akan terasa segar sesegar habis menggosok gigi. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada contoh ya. Contoh bagaimana seseorang menggosok gigi ya, dari pertama kemudian baru dia menggosok giginya ya. Ini gambar yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Anak-anak bisa melihat contohnya di gambar ini ya, di contoh slide PowerPoint yang Ibu tampilkan di sini ya. Ini adalah contoh bagaimana seseorang menggosok gigi ya. Nah, seperti pada contoh di sini. Nah, kemudian yang ketiga itu paparan iklan melalui internet ya. Nah, di sini ada seseorang yang sedang bersantai ya. Nah, di sini iklannya tentang kita akan baca bersama-sama ya. Tentang YouMimi ya. Nah, itulah salah satu contoh iklan yang dipaparkan melalui internet. Nah, iklan di atas merupakan iklan internet jenis banner. Iklan internet jenis banner yaitu iklan pada papan iklan mini yang tersebar pada seluruh halaman web. Isi iklan internet tersebut adalah menawarkan produk makanan. Produk makanan yang ditawarkan adalah mie instan dengan merek YouMimi. Mie instan dapat dinikmati saat sibuk ataupun santai, baik sendiri maupun bersama teman-teman. YouMimi merupakan makanan cepat saji yang enak jika dinikmati saat masih hangat. Nah, di sini suasana pun akan semakin hangat dengan ditemani YouMimi. Jadi, paparan iklan yang ketiga itu adalah paparan iklan melalui internet, yaitu tentang YouMimi yang bisa dinikmati ketika kita sedang bersantai atau sedang bersama dengan sahabat, dengan teman atau dengan keluarga ya. Nah, kemudian kita akan amati gambar hasil karya Udin, Siti, dan Edo berikut ini. Nah, gambar yang pertama itu mereka membuat air mineral dalam kemasan botol yang digambar oleh Udin ya. Nah, di sini Udin menggambar air botol kemasan ya. Nah, di sini air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Nah, air mineral tidak memiliki rasa dan bau. Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia membutuhkan 8 liter air mineral dalam satu hari satu malam, di mana air mineral Aquada membantu kita mencukupi kebutuhan akan 8 liter air itu tadi ya. Jadi ini adalah contoh air mineral dalam kemasan botol yang digambar oleh Udin. Kemudian yang selanjutnya di sini ada minuman ringan manis yang digambar oleh Siti. Nah, di sini minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Nah, akan tetapi minuman ringan manis bukan zat tunggal, melainkan merupakan zat campuran homogen ya. Jadi, ini adalah contoh minuman ringan manis yang digambar oleh Siti ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo. Nah, di sini Edo menggambar secangkir kopi tumbuk. Ya, secangkir kopi sama dengan minuman ringan, di mana secangkir kopi itu adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran ya, campuran antara gula dan kopi kemudian air panas ya. Nah, akan tetapi secangkir kopi tumbuk bukan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan itu adalah campuran zat heterogen ya. Jadi ini adalah contoh dari campuran zat heterogen, yaitu secangkir kopi tumbuk yang digambar oleh Edo ya. Nah, di sini kamu telah memahami tentang materi zat tunggal dan zat campuran. Kemudian kita akan melihat apakah sebenarnya materi
tentang zat tunggal dan zat campuran itu ya. Yang pertama di sini kita akan melihat ya. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa ya. Nah, yang kedua, banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu. Misalnya ada air, batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, dan oksigen atau udara. Kemudian yang selanjutnya, materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Nah, berdasarkan komponen penyusunannya, materi dibedakan atas zat tunggal dan zat campuran. Ya, jadi ini adalah tentang materi. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada kayu. Nah, kayu itu merupakan benda padat. Kemudian yang kedua itu ada air. Nah, air itu adalah benda cair. Kemudian ada gas dalam balon. Nah, ini adalah contoh dari materi ya. Materi yang segala sesuatu menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada zat tunggal. Nah, di mana zat tunggal atau disebut dengan zat murni itu adalah zat yang komponen penyusunannya hanya satu zat atau materi. Nah, zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Nah, di sini zat tunggal adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, di sini ada dua jenis unsur, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Nah, di sini anak-anak contoh unsur logam itu ada perak, besi, emas, dan platina. Kemudian contoh unsur non-logam itu ada hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon ya. Jadi itu adalah unsur zat kimia. Kemudian yang kedua itu adalah senyawa. Nah, senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari berbagai unsur. Contohnya unsur senyawa garam, air, dan gula. Nah, ini adalah contoh dari unsur zat tunggal ya. Itu ada emas, besi, arang, dan belerang. Kemudian unsur senyawa itu ada garam ya, kemudian ada gula. Nah, seperti yang ada pada gambar berikut ini ya. Itu adalah contoh dari unsur zat kimia ya, zat tunggal, kemudian dari senyawa juga. Nah, kemudian selanjutnya itu ada zat campuran. Nah, zat campuran itu adalah zat yang komponen penyusunannya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas homogen dan campuran heterogen. Nah, di sini zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Nah, contoh campuran homogen antara lain itu ada sirup atau campuran gula, pewarna, dan air. Nah, kemudian larutan oralit itu adalah campuran air dan garam, dan udara itu campuran gas-gas. Nah, kemudian yang selanjutnya, zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Di mana contoh campuran heterogen adalah antara lain itu air kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Nah, di sini ada campuran heterogen dan campuran homogen. Contohnya seperti pada gambar ini ya. Anak-anak bisa lihat di sini ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kurang lebih seperti ini contohnya ya. Kemudian yang selanjutnya, nah, ini adalah contoh bagan ya, contoh bagan dari materi yang telah kita bahas tadi. Nah, di sini ada materi, kemudian ada zat tunggal. Nah, zat tunggal di sini terbagi lagi menjadi dua. Itu ada unsur, kemudian ada senyawa. Kemudian unsur dan senyawa itu terbagi lagi. Nah, di sini unsur terbagi menjadi beberapa bagian. Itu ada logam. Logam contohnya itu perak, emas, besi. Kemudian non logam itu contohnya itu ada oksigen, hidrogen, dan ini tadi ya. Kemudian senyawa itu terbagi menjadi 3 juga, ada garam, air, dan gula. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada campuran. Nah, campuran itu juga terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada homogen dan heterogen. Nah, di homogen itu ada sirup, oralit, dan udara. Kemudian di heterogen itu ada air, kopi, tumbuk, kemudian ada air plus tanah, kemudian ada air plus minyak. Nah, ini adalah contoh bagan dari materi yang kita bahas tadi. Kurang lebih seperti ini bagannya ya.